jumpa lagi bersama saya Archita Desya di channel vampire.id. Nah, di sesi kali ini aku mau bahas tentang kegalauan teman-teman atau banyak orang tentang pemilihan karir, ya. Jadi di era informasi sekarang ini kan kita dihujani nih dengan informasi-informasi YouTube, Google gitu ya, Instagram. Kita jadi lebih banyak tahu alternatif pekerjaan atau karir. Nah, yang dibarengi dengan ada minusnya nih, yaitu jadi lompat-lompat. Masih banyak yang bingung gitu harus. Jadi gue harus kemana gitu kan? Apakah bisnis, apakah konten kreator, apakah kerja, apakah jadi dosen, apakah jadi dokter, ya pokoknya karena saking banyaknya hujan informasi ini akhirnya banyak yang mengalami kebingungan, saya mau kemana ya gitu. Nah, di sini mau jatuh. Di sini saya mau bahas. Nah, di sini saya mau bahas tentang bahayanya. Bahayanya apa nih kalau misalkan ganti-ganti kayak gitu ya. Jadi gini, analoginya gini. Kalian lagi jualan. Terus tiba-tiba kalian ganti-ganti terus ya. 3 bulan jualan bakso. 3 bulan jualan pempek. 3 bulan lagi jualan bubur ayam. Akhirnya apa? Akhirnya orang nggak pernah tahu kamu tuh sebenarnya jualan apa sih? Gitu. Akhirnya orang menganggap kamu adalah orang yang inkonsisten atau nggak bisa dipercaya. Jadi kalau top of mind ya, kalau ngomongin branding, kalau saya mau bubur ayam ya udah bubur ayam Mang Oyo aja di Bandung yang emang udah ada dari tahun berapa, 60-an kali ya, saya nggak tahu juga. Ya dia akan beli ke orang yang memang udah terbukti secara konsisten jualan bubur gitu. Jadi sebenarnya kalian akan terlihat jadi orang yang nggak konsisten. Kalian tuh maunya apa gitu. Nah, yang kedua bahayanya adalah rugi waktu. Waktu itu gratis. Tersedia untuk kalian semua, mau miskin, mau kaya, mau tua, mau muda. Waktunya sama, 24 jam. Nggak di-charge ya, nggak di-charge kalau waktu kalian tuh nggak di-charge, tapi kalian nggak bisa muter balik waktu. Nah, kenapa saya bilang ini bahaya? Karena kalau kalian umur 40, itu harusnya kalian udah masa-masa panen. Ya, semua udah tahu. Oh, kalau mau bikin video saya mau ke A. Kalau saya mau bikin konten saya akan ke B. Kalau saya mau copywriting saya akan ke C. Kalau saya mau undang dosen saya mau ke D. Jadi harusnya 40 tuh udah masa-masa panen. Karena di umur 40 orang nih beli atau memutuskan memilih sesuatu itu bukan googling lagi, bukan coba-coba lagi, tapi sudah berdasarkan referensi. Gitu. Jadi usahain kalian di umur 40 udah bisa direferensiin sama orang. Nah, umur 20 sampai 30 itu harusnya kalian silahkan bebas cari yang paling cocok buat kalian. Umur 30 sampai 40 buatlah sesuatu yang udah fix. Jadi istilahnya kalau umur 20 sampai 30 tuh kalian cari rumah, lihat-lihat rumah keliling daerah kalian. Umur 30 rumahnya harus udah kalian beli. Gitu. Umur 40 rumahnya harus udah bisa menghasilkan. Jadi sebenarnya analoginya itu. Gitu. Jadi hati-hati sekali di rentang waktu kalian. Nah, tipsnya apa nih gitu ya? Tipsnya dari saya, semua orang punya tips, tapi kalau dari saya, kalian harus benar-benar analisa kalian coba deh pakai SWOT. SWOT itu singkatan dari strength, weakness, opportunity, sama threat. Jadi strength, kalian tulis di kertas, nggak usah kalian pikir. Karena kalau kita mikir itu pertama lupa, yang kedua kalian nanti nggak bisa analisa lanjutan. Jadi kalian tulis kalian tuh kekuatannya di mana. Oh, saya bikin video bagus. Oh, saya kalau nulis bagus. Terus weaknessnya apa gitu. Weakness ini bukan saya malas, enggak, semua orang malas. Semua orang malas, semua orang mut-mutan, tenang aja. Tapi kalau kalian misalkan udah tahu nih,
saya ini orangnya mut-mutan, berarti kalian butuh bos. Nggak bisa kerja sendiri. Atau saya orangnya nih nggak konsisten. Ya kalau kalian nggak konsisten berarti mohon maaf sekali, mungkin kalau kalian usaha nggak akan berhasil gitu. Kecuali kalian memang mau overcome atau kelemahan kalian tuh kalian perbaikin ya. Habis itu kalian list juga opportunity yang kalian punya apa. Misalkan dari orang tua atau dari keluarga punyanya apa. Nah itu dimanfaatin aja. Sama thread tuh misalkan gini. Dulu ya sebelum ada Gojek kita nggak pernah tahu ada masa di mana kita nggak naik taksi gitu. Jadi kedepannya nih nanti kayak gimana gitu threadnya atau kedepannya nih kira-kira bidang yang saya pilih bahaya nggak ya gitu. Kayak misalkan dulu orang-orang kan milih IT ya, bidang IT. Mereka berharap nanti di masa depan IT ini akan berkembang. Nah ternyata benar gitu. Justru yang turun mungkin industri televisi ya. Sekarang kayak orang udah nggak pernah nonton TV deh, semuanya nonton YouTube ya. Jadi kalian harusnya kalau kalian tertarik sama satu industri, kalian harusnya udah tahu apa bahayanya, apa opportunity-nya gitu. Nah untuk yang masih bingung kalian mau ke kantoran atau mau freelance atau mau bisnis online, aku bahas tentang plus minusnya kantoran dan plus minusnya bisnis online. Aku taruh di bawah di description box itulah ya, pokoknya aku tulis di bawah. Itu bahasan terpisah, jadi kalian nonton aja sendiri. Nah terus kalian ini kan lagi, misalkan anggaplah kalian di umur 20 atau 30 lagi cari-cari. Nah, evaluasi tahunan kalian punya buku yang dicatat atau kalian punya blog, intinya tuh dicatat gimana progres kalian tahun ini, evaluasinya gimana. Nah, kalau kalian baca misalkan 5 tahun ke belakang, itu nanti bakal ketahuan sebenarnya saya tuh orangnya seperti apa gitu. Jadi kalian catat aja setiap tahun gimana, harusnya dalam waktu 3-5 tahun itu udah fix tuh, saya mau berkarir jadi ini, kayak gitu. Nah tips mengubah karir dari saya, kan ada yang umur 35 itu baru ketemu passionnya gitu. Jadi ada nih teman saya yang memang dari awal itu emang udah di set jadi dosen. Jadi dia kurang dari umur 40 udah jadi profesor. Jadi dia emang udah tahu saya memang dari awal mau jadi dosen. Nah kalau saya jadi dosen itu kan umur 32 ya. Dan saya belum memutuskan untuk saya mau serius nih gitu jadi dosen, enggak. Jadi saya masih mengevaluasi saya mau ada di mana, tapi untuk saat ini saya ada di bisnis online dan konten kreator gitu. Nah nggak ngerti ke depannya, tapi yang kan usia saya belum 40, jadi ya hati-hatinya di pokoknya sebelum umur 40 harus sudah ketahuan deh maunya gimana gitu. Kalau misalkan mengubah kurang dari 40 harusnya udah diubah, pokoknya jangan lebih dari 40 deh. Kenapa? Karena energinya. Jadi dengan bertambahnya umur, energinya kita itu akan berkurang. Jadi umur bertambah, energi berkurang. Itu udah pasti gitu. Jadi kalau dulu saya umur 25 kayaknya 2 hari nggak tidur nggak ada masalah gitu. Tapi kalau sekarang ya saya tidur cuma 4 jam itu saya pusing, terus sakit. Terus makin bertambahnya umur kan masalah itu makin banyak, entah masalah keluarga, entah masalah pribadi. Ya pokoknya makin banyak gitu, jadi siap-siap aja. Terus mungkin kalian punya anak gitu ya, jadi dengan bertambahnya keluarga kalian, itu masalahnya bertambah juga. Nah masalah itu kan akan menggerogoti pikiran kan. Kalau menggerogoti pikiran kalian udah nggak akan ada energi untuk mikirin kerjaan atau karya kalian gitu. Jadi sebisa mungkin di umur 40 itu harus udah beres, udah jadi kalian maunya apa gitu. Nah video kali ini singkat aja sih, karena
saya nggak tahu masalah, karena kan tiap personal tuh beda masalah. Jadi kalau misalkan kalian punya masalah atau kegundahan, silahkan tulis di komen. Nanti aku akan bahas di video selanjutnya, atau aku buka live YouTube. Gitu aja dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya.